Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih kita di tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar PB 4, 5, dan 6. Nah, kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli, yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Nah, para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual. Lalu, para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan ini akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau disingkat dengan TPI untuk ditimbang lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli nih. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja karena ikan segar harus segera dipasarkan. Nah, TPI atau tempat pelelangan ikan biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan di mana para nelayan sering berlabuh nih untuk membawa hasil tangkapannya. TPI itu biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga nih berasal dari tempat yang lain. Nah, kemudian kita ke materi selanjutnya mengenai perpindahan kalor secara radiasi. Kita udah bahas nih di pertemuan yang lalu tentang radiasi. Nah, bagaimana sih radiasi itu biasanya terjadi matahari ya nak. Nah, bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Nah, kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi nak, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Nah, ini contohnya nih. Yang kuning itu adalah sinar matahari. Nah, dia itu mengirimkan radiasinya ke bumi. Nih, bumi lagi berputar nih ya. Nah, bumi ini saat menerima radiasi dari matahari, dia kan dalam keadaan berputar. Nah, dia itu juga mengirimkannya ke seluruh daerah di sekitarnya. Nah, proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Ingat ya, perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Nah, contohnya nih, ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan kan rasa dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun kan? Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Nah, perpindahan zat perantara tanpa zat perantara ini disebut radiasi. Seperti contoh ini ya nak, kan kalau kita di dekat api, kita tuh merasa hangat, ya kan? Nah, itu dia contoh dari radiasi. Nah, pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan? Nah, ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilap. Nah, sebaliknya nih, pada malam hari orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahu nggak kenapa? Iya, karena hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Nah, ini adalah tari pendek dari Bali. Coba perhatikan ya, nak.
Nah, tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral Odalan di Pura yang disebut dengan Ma Mendet atau Mendet. Nah, Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Biasanya tari pendet ini dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh remaja putri. Para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga warna-warni. Pada akhir tarian nih, bunga ini akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan pola lantai tarian Bali lainnya. Tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Seperti halnya tarian tradisional kebanyakan, pola lantai pada tari pendet tidak memiliki makna khusus. Nah, segitu dulu ya penjelasan dari Miss. Kalau ada yang belum mengerti, kamu bisa menghubungi Miss langsung. Stay happy, stay healthy, stay safe. Bye-bye. Assalamualaikum.